Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Andika, NIM saya E1B024100040. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan emosi remaja menurut Harlow. Baik, di sini saya akan membahas perkembangan remaja. Baik, di sini saya akan membahas perkembangan emosi remaja menurut Harlow. Memahami perkembangan emosi remaja harus dimulai dari definisi dasarnya. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Kata remaja menurut Santrop 2012 berasal dari kata lain adolescence yang berarti individu setelah tumbuh dan berkembang menjadi remaja. Berbagai pendapat membahas tentang batasan usia remaja. Sandberg 2002 membaginya dalam 3 kategori, yaitu remaja awal tahun dari umur 11 sampai 14 tahun, remaja madya 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Kemudian masa storm dan stres. Bagi orang dewasa, masa remaja adalah masa menyenangkan karena tantangan yang dihadapi belum tentu berat dibanding usia dewasa. Walaupun begitu, setiap usia memiliki tantangan tersendiri. Dan Pati bisa melalui tantangan tersebut. Pikunas 1976 menyatakan bahwa periode remaja ini dipandang sebagai masa storm dan frustasi dan penderitaan, konflik, dan krisis penyesuaian. Mimpi dan melamun tentang cinta dan perasaan teraliansi tersisihkan dari kehidupan sosial budaya. Aliport 1953 menyatakan bahwa masa remaja sebagai masa pemberontakan. Pada masa ini, ketegangan emosi meninggi sebagai dari akibat perubahan fisik dan hormon. Walaupun tidak semua mengalami masa seperti itu dan tekanan, namun sebagian besar mengalami dan lain sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian daripada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Sebuah penelitian longitudinal terhadap 2.711 kalau tidak salah remaja mengungkapkan bahwa keadaan emosi rata-rata mereka menjadi semakin negatif dari awal hingga pertengahan masa remaja. Hanson, Moneta, Richards, Wilson 2002 dalam studi pengambilan sampel pengalaman Redier Simidek tahun 2009. Selain itu, stresor menimbulkan pengaruh negatif. Perubahan tubuh, kemudian hubungan dan tanggung jawab inilah menjadikan sumber stres bagi remaja karena merupakan sesuatu hal yang baru. Dan tentunya tidak mudah untuk terbiasa dengan hal tersebut. Remaja telah diamat untuk transisi yang melalui keadaan emosional lebih cepat dan lebih cenderung bereaksi terhadap situasi campuran. Pengaruh positif dan negatif dibandingkan dengan anak-anak. Larson, Moneta, Richards, Wilson tahun 2002 yang lebih kuat di antara remaja dibanding anak-anak. Larson dan Lam 1993 menunjukkan bahwa remaja mengalami asosiasi yang lebih kuat antara peristiwa stres dan munculnya pengaruh negatif. Model perkembangan remaja bersamaan sebagai tumpukan stresor atau sumber stres emosional. Peterson 1998 menyorot tantangan yang dihadapi oleh remaja saat mereka mencoba untuk mematiami dan mengelola perubahan tubuh, hubungan, dan tanggung jawab mereka.
adanya masalah mental remaja secara emosional, meskipun remaja secara keseluruhan lebih bahagia daripada tidak bahagia. Nelson Moneta tahun 2002 bukti menunjukkan bahwa remaja mengalami emosi yang sering intens yang mencapai peningkatan risiko gangguan mental yang dibanding dengan masalah regulasi emosi. Hasil penelitian WHO tahun 2010 dalam menyatakan bahwa 1 dari 5 anak yang berusia kurang dari 16 tahun mengalami masalah mental emosional. Pada remaja, tingkat suasana hati mereka tertekan lebih tinggi daripada anak laki-laki. Emosi dan otak, setiap reaksi yang dihasilkan tubuh berkaitan dengan pusat kendali tubuh, yakni otak. Terkecuali emosi yang berkaitan dengan hasil aktivitas dalam otak. Studi yang berfokus pada fungsi amigdala telah menemukan pola reaktivitas yang berlebihan pada remaja dibanding usia lain. Sebaliknya, korteks prefrontal memainkan peran sentral dalam upaya regulasi emosi, pengendalian emosi, menunjukkan perkembangan yang berkelanjutan selama masa remaja dan dapat membatasi efisiensi regulasi emosi. Apa itu emosi? Emosi yang menggebu-gebu di ini ada kalanya menyulitkan bagi si remaja maupun bagi orang tua dewasa di sekitarnya. Namun emosi yang menggebu-gebu ini juga bermanfaat bagi remaja dalam upayanya menemukan identitas diri. Reaksi orang-orang di sekitarnya akan menjadi pengalaman belajar bagi si anak remaja menentukan tindakan apa yang kelak dilakukannya. Menurut Hood, bahwa emosi adalah suatu gejala psikologis yang menimbulkan efek persepsi, sikap, dan tingkah laku serta dalam bentuk ekspresi tertentu. Sedangkan menurut Goleman tahun 2007 kalau nggak salah mengidentifikasi sejumlah MS yaitu 1. Amarah, 2. Kesedihan, 3. Rasa takut, 4. Kenikmatan, 5. Cinta, 7. Terkejut, dan 8. Jengkel. Hurlock 2002 mengemukakan bahwa ada 3 jenis emosi yang menonjol pada periode remaja, yaitu 1. Emosi marah. Emosi marah lebih mudah timbul apabila dibandingkan emosi lainnya dalam kehidupan remaja. Hal ini berkaitan dengan bagian otak yang mana meregulasi emosi masih dalam proses berkembang. Meskipun terkadang remaja melakukan tindakan kekerasan dalam melampiaskan emosi mereka, namun mereka berusaha menekan keinginan untuk bertingkah laku seperti itu. Pada dasarnya, remaja cenderung mengganti emosi dengan cara yang lebih sopan. Yang kedua ada emosi takut. Ketakutan yang dialami dalam remaja berkaitan dengan masalah dengan orang tua yang terkadang berbeda dengan keinginannya. Ketakutan diasingkan dalam lingkungan mereka, pertemanannya, ketakutan dengan penolakan dari lawan jenis tentunya. Masuki perkembangan dewasa awal, ketakutan atau kecemasan yang baru muncul adalah tentu saja pekerjaan, kemunduran usaha, dan juga kepercayaan agama, perkawinan, dan keluarga. Remaja masalah-masalah mereka dan ketakutannya. Ketiga ada emosi cinta. Perasaan cinta pertama kali dirasakan dari kasih sayang seorang ibu. Kemudian seiring bertambahnya usia, rasa cinta mulai ke arah lawan jenis. Dalam merasakan emosi cinta pertama kalinya tentunya berbeda dengan cinta daripada ini menimbulkan kegelisahan dan menyebabkan suasana hati berubah-ubah. Remaja perlu menceritakan isi hati yang sesuai agar tidak terjebak dengan cara support system istilahnya. Menurut Hurlock 1990 pendapat bahwa emosi dalam menjaga kehidupannya, remaja yang dapat mengendalikan emosinya lebih mudah baginya untuk menjalani hidup dengan sukses.
Oleh karena itu, sangatlah perlu bagi remaja untuk menikmati kematangan emosi yang baik. Setidaknya ada usaha untuk mengendalikan emosinya. Remaja yang memiliki kematangan emosi adalah remaja yang memiliki kesanggupan untuk menghadapi tekanan baik yang ringan maupun berat. 1980 mengungkapkan ciri-ciri diri individu mampu menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan emosinya. Pemahaman individu memiliki reaksi emosional yang stabil dapat berubah dari ke emosi yang lain. Mencapai kematangan emosi remaja menurut Harlock 1998 menyatakan untuk mencapai kematangan emosi remaja harus belajar dan dapat menimbulkan reaksi emosional dengan cara satu, menceritakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain, permasalahan dan kesulitan yang sedang dialaminya. Yang kedua adalah menyalurkan emosi dengan cara latihan fisik berat, bermain, bekerja, olahraga, tertawa, menangis.